Nah, tapi jangan sampai yang membahas ulama Wahabi. Karena kalau ulama Wahabi yang membahas tambah masalah buku nih. Itu. Karena udah disebut bermasalah. Dan ternyata kata Ustaz Zulhendra Is bahwa tidak semua bermasalah gitu. Nah, tapi kalau ulama Wahabi membahas ini udah tambah masalah aja gitu. Ada tambah masalah nanti. Nah, undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang Wahabi ini tidak amanah ketika dia menukil ilmiah itu. Kadang-kadang tidak amanah. Jadi tidak jujur kadang-kadang. Mereka suka bid'ah. Jadi kita dituduhnya bid'ah. Padahal dia yang bid'ah dalam masalah keilmuan itu. Bid'ahnya tidak amanah. Ulama dulu pada amanah tuh menukil. Nah, kalau Wahabi ini kadang-kadang disembunyikannya itu. Dan hadis ini di dalam kitab ini ada banyak hadis dan ternyata tidak semua itu dipersoalkan oleh para ulama. Nah, seperti tadi hadis sholat tasbih, ternyata yang mensahihkan juga banyak. Nah, yang mensahihkan. Maka oleh karena itu perlu dipahami hadis ini satu-satu gitu. Jangan sampai dalam pikiran kita bahwa semua hadis ini bermasalah. Nah, itu. Karena kalau kita memahami semua hadis ini bermasalah, berarti kita yang bermasalah nanti. Berarti pemahaman kita yang bermasalah. Nah, maka oleh karena itu saya menyarankan bahwa hadis-hadis ini sering dikaji, sering dibahas. Maka oleh karena itu perlu dibahas secara ilmiah, tidak hanya dari segi maknanya, dari segi pengamalannya, dari segi hikmah-hikmah yang terkandung, tetapi juga perlu diteliti secara kekuatan hadisnya. Artinya tidak hanya segi pengamalnya, tapi bagaimana kita mengetahui kedudukan hadis itu. Nah, maka mungkin ini bisa dianjurkan untuk dikaji di masjid-masjid. Nah, dikaji di masjid-masjid per hadis. Teliti dari segi kekuatan hadisnya, bagaimana pendapat-pendapat ulama dalam masalah itu, bagaimana istinbat hukum dalam masalah itu. Karena bisa jadi ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi ternyata diamalkan, kan gitu. Artinya secara hukum hadis dia lemah, tetapi secara pengamalan ulama mengamalkan. Jadi jangan otomatis hadis ini lemah maka dibuang. Jangan kita seperti Salafi, Wahabi. Kalau hadis itu lemah, pokoknya buang. Itu. Maka kalau bisa hadis ini, kitab ini dibahas di masjid dan dibahas satu-satu gitu. Nah, tapi jangan sampai yang membahas ulama Wahabi. Karena kalau ulama Wahabi yang membahas tambah masalah buku nih. Itu. Karena udah disebut bermasalah. Dan ternyata kata Ustaz Zulhendra Is bahwa tidak semua bermasalah gitu. Nah, tapi kalau ulama Wahabi membahas ini udah tambah masalah aja gitu. Bukan selesai masalah. Nah, maka oleh karena itu bagus nih. Apalagi di dalam hadis ini ada beberapa yang sering dipersoalkan oleh orang-orang Salafi Wahabi, seperti misalnya ada juga dalam buku ini, yaitu Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya adalah ampunan, pembebasan dari api neraka. Nah, jadi bagus ini dikaji secara per hadis itu. Di masjid-masjid bagus nih dibahas nih. Nah, tapi itu tadi jangan ulama Wahabi yang diundang, karena tambah masalah nanti. Nah, undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang Wahabi ini tidak amanah ketika dia menukil ilmiah itu. Kadang-kadang tidak amanah. Jadi tidak jujur kadang-kadang. Mereka suka bid'ah. Jadi kita dituduhnya bid'ah, padahal dia yang bid'ah dalam masalah keilmuan itu. Bid'ahnya tidak amanah. Ulama dulu pada amanah tuh menukil. Nah, kalau Wahabi ini kadang-kadang disembunyikannya itu. Ada yang disembunyikan, tidak amanah. Maka oleh karena itu bagus nih hadis ini dibahas. Dan tadi beliau sebutkan bahwa kitab ini tidak semua juga dipersoalkan oleh para ulama hadis-hadisnya. Maka bisa jadi Syekh Mustafa Ali Ya'qub ini bisa dibilang mungkin beliau menghimpun yang agak dipandang bermasalah. Sehingga mungkin buku ini bisa dinetralkan. Seperti Imam Suyuti menetralkan bukunya Ibnul Jauzi. Siapa tahu beliau bisa menetralkan buku ini, kan gitu. Akhirnya lahir nanti penjelasan tentang hadis-hadis bermasalah dalam kitab Profesor Dr. Ali Ya'qub. Itu. Jadi ada penjelasan tambahan itu. Jadi penetralnya kan
ulama tu selalu begitu. Ini syadid, nanti muncul agak syadid, nanti muncul penetralnya. Jadi selalu begitu. Baik, dari pemaparan tadi barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Masih ada waktu, antum? Oke, 5 menit. Satu pertanyaan, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan singkat. Oke, yang apa dulu nih? Pertama, silakan. Agak maju aja tadi. Suatu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, yang saya tanyakan, bagaimana kita mengetahui suatu hadis itu palsu sebagai orang yang awam yang tidak tahu hadis, agar kita tidak mengamalkan hadis tersebut atau mengamalkan apabila hadis tersebut tujuannya untuk kebaikan. Yang kedua, seperti hadis ya tentang sholat tasbih tadi, apakah Rasulullah pernah melakukan sholat tasbih sehingga ada ulama terdahulu atau imam terdahulu itu mengatakan bahwa hadis tersebut itu palsu gitu atau bermasalah? Bolehkah dijelaskan riwayatnya kalau memang ada Buya? Syukran jazakallahu khairan katsiran. Oke, silakan langsung aja Pak Maskur sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, baru beberapa hadis atau beberapa cerita beberapa hal di buku ini yang terbaca Buya, termasuk tadi yang dibahas berkaitan dengan hadis yang katanya hadis orang tidurnya orang puasa itu ibadah. Disebutkan di sini ada beberapa kasus itu Imam As-Suyuti itu mengatakan hadis ini dhaif, padahal kesimpulannya hadis itu adalah palsu. Ada berapa juga yang saya baca, lagi-lagi Imam Suyuti itu juga menukilkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir, dibantah oleh ulama lain bahwa itu sebenarnya bukan hadis dhaif lagi tapi melakukan palsu. Nah, pertanyaan saya coba Google tadi Ustaz, siapa Imam Suyuti itu? Ternyata dia pengarang lebih dari 500 buku. Kemudian 900. Ya, lebih dari 500 buku yang tercatat, lebih dari 500 buku, dan beliau itu bergelar sebagai istilahnya al-muttahid mutlak. Mungkin bertanya Bu ya, siapa sebenarnya Imam As-Suyuti itu ya? Mohon penjelasan. Makasih Bu ya. Imam Suyuti itu ketua Muhammadiyah ini. Ya, baik. 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana mengetahui hadis palsu? Kedua, pernah tidak Nabi sholat tasbih? Ketiga, siapa Imam Suyuti? Bagaimana mengenal hadis palsu bagi orang awam? Ya, memang susah. Cuma indikasi-indikasi hadis palsu itu saja bisa kita ketahui. Tapi kalau memastikan hadis itu hadis palsu, kita harus cek dulu riwayatnya, rawinya, sanadnya. Indikasinya ada. Apa indikasinya? Ketika sesuatu yang tidak masuk akal, itu biasanya tuh hadis palsu. Contoh, man akala bazinjana dha'afa zakarahu. Itu dinukilkan dalam beberapa kitab-kitab tasawuf ada ini. Siapa yang makan terong maka lemahlah syahwatnya. Orang makan terong impoten. Masuk akal enggak? Enggak. Orang dulu terong aja makannya 2 boleh orang anak. Kini enggak ada orang makan terongnya anak seorang berdua. Dulu terong terus. Dah direbus terong tuh, besok dipanggang pula terong dia lagi. Besoknya lagi digoreng pula, besoknya lagi digulai. Pokoknya dalam 1 minggu tuh mungkin ada 4 kali makan terong. Anaknya 12 orang, 13 orang. Maka hadis tadi tak masuk akal. 2, menandakan hadis itu palsu, hadis itu mukhalif li syariah. Hadis itu bertentangan dengan syariat, dengan Quran. Contoh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Manaqib Sufi karangan Imam Abdul Rauf Al-Manawi,
Karang Imam Abdul Rauf Al-Manawi, manakib sufi, manakib sufi, manakib. Katanya di sana disebutkan dalam Hilyatul Auliya ada juga fi Tabaqatil Asfiya karangan Imam Abi Nuaim Al-Asfahani. Jadi ada di sana disebutkan bahwa man awwal ismuhu Muhammadun fa aqrimuhu fala yadribuh. Siapa yang awal namanya Muhammad, maka muliakanlah dia dan jangan dia dipukul. Kalau dia bersalah macam mana? Tak boleh dia dipukul. Enak aja para pencuri sekarang ada namanya Muhammad, berarti tak boleh dia kita pukul. Satu. Contoh yang kedua, sab'atum min aqraz zina fahuwa zani. 7 keturunan daripada anak zina maka dia adalah orang yang berzina. Ini bertentangan nih. La taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tak bisa diwariskan. Ayah maknya yang berzina, cucu 7 keturunan dapat dosa? Enggak. Nah, itu contoh hadis tu maudhu'. Itu sajalah. Pertama tak masuk akal, kedua bertentangan dengan syariat. Siapa Imam Suyuti? Imam Suyuti itu seorang ahlul hadis, hafal hadis mi'atai alfa hadis, 200.000 hadis. Imam Suyuti hafal. Aku hafal hadis 200.000 hadis. Terkenal. Karangannya dalam bidang tafsir ada, dalam bidang hadis ada, dalam bidang fikih ada. Dan beliau mazhabnya Syafi'i. Beliau kental dengan Syafi'i. Selalu berijtihad dengan Syafi'i. Selalu berfatwa dengan Syafi'i. 2 ulama mazhab Syafi'i yang ahlul hadis yang selalu berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i sampai meninggal dunia. Satu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafal 900.000 hadis. Yang kedua Imam Suyuti, hafal 200.000 hadis. Jadi orang yang mazhab Syafi'i itu bukan orang KW-KW itu. Maka kalau ada orang bilang mazhab Syafi'i itu banyak mengamalkan hadis-hadis lemah, banyak mazhab Syafi'i itu tak faham hadis. Enggak, itu terbantahkan oleh pengamal mazhab Syafi'i sendiri. Syafi'i yang mana yang maksud? Mungkin Syafi'i yang tukang gojek tu, itu Bang PI namanya. Itu yang tak ada apa hadis. Tapi kalau sekolah tinggi Imam Syafi'i itu cik mungkin je. Tapi kalau dengan Imam Syafi'i, dengan murid penerus Imam Syafi'i seperti Imam Ibnu Hajar, kemudian seperti Imam Suyuti, itu orang yang belum bisa. Beliau, kampung beliau Asyut. Asyut itu di daerah Mesir, sekitar 4 jam dari kota Kairo. Kemudian beliau ini dimakamkan di Kairo. Beliau ini dimakamkan di Kairo. Makam beliau di Kairo dekat cicit Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah. Jadi kalau kita mau ke Mesir, turun pesawat, naik bis arah ke Aisyah. Aisyah kata orang, naik itu, berhenti di Masjid Aisyah itu, jalan sekitar 100 meter, itu jumpa makamnya Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk ulama di generasi kurun yang ke-9, 900-an Hijriah. Beliau punya kitab yang bagus sekali, namanya kitab itu Alfiyatus Suyuti dalam bidang hadis. Itu yang saya bahas dalam tesis S2 di Durman. Jadi beliau ini mujahid luar biasa, sehingga beliau ini mazhabnya Syafi'i. Beliau ini seorang sufi, dan beliau ini selalu meminum zam-zam dan berdoa kepada Allah agar hafalan beliau seperti hafalan gurunya. Itu dia Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau lama mengaji di Mekah, dan beliau menetap di Mesir dan di Kairo gitu. Kalau ingin tahu lebih dalam lagi siapa Imam Suyuti, nanti saya kasih tesis saya, nanti baca oleh Pak Maskor nanti. Tapi bahasa Arab. Di situ ada saya baca, saya tulis biografi singkat beliau gitu. Ya. Jadi itu metodenya yang dipakai, itu cara metodenya Syekh Ali Mustafa Ya'qub. Syekh Ali Mustafa Ya'qub memakai cara metode itu. Metode yang mengkritik Imam Suyuti. Tapi ada lagi orang yang justru memperjuangkan pendapat Imam Suyuti. Seperti Syekhuna Syekh Said Mamduh
muhaddis yang pendapat Imam Suyuti yang selalu disokongnya. Kemudian termasuk juga dengan Syekh Yasin Al-Fadani, termasuk dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Gitu. Itu cara metodenya Syekh Ali Mustafa Yaqub. Syekh Ali Mustafa Yaqub tak pernah sekolah di Mesir, tak pernah dars di Mesir. Beliau dulu pernah di Makkah, kemudian beliau ke India, kemudian ada ke Malaysia. Tapi kalau Syekh Ali Mustafa Yaqub pernah mengaji di Mesir, saya yakin Syekh Ali Mustafa Yaqub akan tahu seperti apa kapasitasnya Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Karena orang yang pernah dars di Mesir itu akan berjuang penuh dia untuk mengokohkan pendapatnya Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi berbeda tempat mengaji ini kayaknya berbeda pula hasil apa gitu. Nah gitu. Syekh Ali Mustafa Yaqub tak pernah di Mesir beliau. Kalau beliau pernah di Mesir, beliau akan tahu siapa itu Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Ya, yang kitabnya sampai hari ini dibaca oleh orang, kitab beliau sampai hari ini Jami'us Shaghir dibaca di pesantren-pesantren. Kitab beliau lagi Durarul Mansur fi Tafsiril Ma'thur, kitab beliau Tafsir Jalalain. Hampir pesantren-pesantren di Indonesia memakai tafsir beliau, nama tafsir Jalalain. Tadribur Rawi itu dunia membaca. Tadribur Rawi punya beliau dalam ilmu hadis. Jadi mungkin juga disebabkan karena Syekh Ali Mustafa Yaqub tak pernah mengaji di Mesir, maka beliau tidak tahu betul bagaimana kapasitas keilmuan daripada Imam As-Suyuti. Syekh Ali Mustafa Yaqub pernah di Makkah, pernah Malaysia, pernah di India. Tapi kalau beliau pernah ke Mesir dengan sekelasnya Syekh Allahu yarham rahimahullahu taala Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ini membantah Syekh Albani. Sekelas Syekh Yasin Al-Fadani Musnid Dunia itu memakai pendapatnya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Begitu dia. Hadis sanad tentang hadis maudhu tentang solat sunat tasbih itu tidak ada di sini. Saya pun tidak hafal riwayatnya. Nanti dicek kembali ke dalam kitab Al-Mawdu'at karangan Imam Ibnu Jauzi itu. Apa di sana riwayat-riwayatnya siapa saja yang dinukilkan di sana itu. Baik, itu saja. Gimana? Adakah Nabi pernah melaksanakan salat sunat tasbih? Yang kita dapat dalam riwayat hadis, Nabi menganjurkan kepada sahabat yang riwayat daripada Abdullah bin Abbas itu saja. Tapi apakah Nabi pernah melakukannya atau tidak? Ya, kita belum pernah menjumpakan hadisnya. InsyaAllah kita coba nanti mencari menggali hadis itu lagi. Tapi para ulama fuqaha dalam mazhab kita Syafi'i, salat sunat tasbih hukumnya sunnah. Berarti kalau sunnah berarti itu sesuatu yang dianjurkan. Yang dianjurkan berarti berpahala ketika mengerjakannya, tidak mengapa untuk kita tinggalkan. Begitu dia. Baik, itu saja pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Ustadz Dr. Zulhendri Rais LCMA atas pemaparannya kepada kita. Walaupun tidak tuntas ya, masih penasaran kan? Ya harus penasaran, karena kalau tuntas nanti berhenti belajarnya kan. Nanti tutup buku, pulang simpan, tidak pernah dilihat-lihat lagi. Nah itu kalau tidak penasaran. Harus penasaran sehingga terus kita menuntut. Memang tidak bisa tuntas sebanyak hadis ini dalam waktu yang singkat, tentu tidak selesai. Tapi setidaknya apa yang beliau paparkan kepada kita membuka wawasan kita terkait dengan hadis-hadis yang dianggap bermasalah. Jadi dianggap bermasalah belum tentu bermasalah secara real, dan belum tentu bermasalah secara pengamalan, dan belum tentu bermasalah oleh semua ulama. Maka ini membuka wawasan kita, membuka cakrawala berpikir kita untuk adil menilai terhadap sesuatu sehingga kita bisa bersikap bijak. Insaf tadi adalah bijak. Baik, itu yang dapat kami sampaikan.
Saya sebagai moderator, kalau ada salah dan silap mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang membatasi kita. Maka kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.